Jagat Sukmo. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror, temuan horor. Nah, di temuan horor kali ini gue menemukan sebuah cerita yang horor. Apa tuh? Dari pengalaman anak perantau. Seorang anak laki-laki. Oke. Ya, dia berkuliah di negeri orang. Itu ya. Jadi nggak jauh lah, gue sebutin nggak ya? Sebutin aja lah. Sebutin aja. Nggak Ini apa-apa. di Singapura. Oke. Ya, dia kuliah di Singapura ya. Lu kan tahu ya kalau Singapura itu negara yang modern banget. Kecil modern lagi. Kecil, modern, dan berasanya kayaknya nggak bakalan ada hantu dari situ. Ternyata kita salah selama ini. Banyak ya? Banyak hantu di sini. Oke. Jadi salah satu ini gue mendapatkan cerita dari seorang cowok lah nih, dia mau kuliah di sana nih. Ya, Gimana tuh? Sebut saja namanya Budi. Yes. Kembali lagi Budi. Ya. Oke, Budi ini mau berkuliah di Singapura. Jadi seperti biasa orang yang merantau pasti mencari tempat tinggal. Iya. Nah, dapatlah dia tempat tinggal yang tidak jauh dari kampusnya. Oke. Ya, harganya lumayan oke. Jadi itu apartemen bentuknya. Oke. Ya, apartemen dan dari kan carinya di online dulu kan ya. Di online-nya nih fotonya oke lah. Nggak terlalu besar, cukup lah buat seorang mahasiswa aja tinggal di situ. Jadi udah oke, cocok, dia di bangunannya bagus, maksudnya bukan bangunan tua, dan di bawahnya tuh katanya banyak tempat-tempat perbelanjaan gitulah, resto, kafe, karaoke. Lengkap lah udah ya. Lengkap, jadi dia cocok lah, makanya dia pilih lah. Oke. DP dulu, deposit ya, beberapa Singapura dolar lah. Udah akhirnya tibalah di hari H dia datang untuk tinggal di situ. Ya, jadi karena dia baru mau masuk kuliah juga dia masih dalam masa orientasi. Gitu ya. Mos ya, seminggu. Oke, udah tinggal di situ seminggu pertama tidak terjadi apa-apa. Aman. Cuman Budi merasa, aduh, ternyata tempatnya nggak sesuai kayak di foto. Gitu. Jadi yang tadinya katanya di bawah tuh banyak pusat perbelanjaan, banyak toko-toko, ternyata tokonya banyak yang tutup. Gitu. Jadi cuman ada satu tempat makan gitu atau kafe yang buka dan satu tempat karaoke. Gitu yang buka. Jadi Budi, wah, kok sepi ya gitu. Nggak sama gitu. Iya, kok nggak sama. Saya pikir mungkin Budi pikir bakal rame gitu ya suasananya, kok tapi sepi ya gitu ya. Udah, dia nggak mau ambil pusing karena niatnya kan mau studi ya di situ ya. Ya udahlah, ini kan juga cuma tinggal untuk beberapa tahun aja, bukan tinggal untuk selamanya. Akhirnya dia juga udah bayar nih dalam jangka waktu setahun karena sewanya maunya dibayar setahunan gitu. Udah bayar setahun juga. Ya udah, kalau mau pindah nanti aja mungkin dia pikir ya, di sini dulu lah gitu. Udah nih, berlanjut masa orientasi, mulailah udah di masa perkuliahan. Nah, perkuliahan di sana itu beda lah speednya ya sama di Indonesia. Di sana cepat, banyak tugas segala macam. Jadi Budi tuh sering banget menghabiskan waktu di kampusnya untuk kerja kelompok, untuk bikin paper gitu-gitu ya, dan menggunakan seringnya di area kampus, gunain fasilitas di kampus karena sana ada internet gratis dan buku-buku banyak gitu ya, karena beli buku di Singapura tuh mahal dit. Ya, jadi dia lebih memilih untuk Di purpose kampus aja lah ya. Kampus aja deh, cari-cari sumber-sumber tugasnya kan. Udah, akhirnya dia jadi pulangnya jam 10, jam 11 gitu kan. Udah nih, sampai di suatu hari dia pulang lembur nih, bukan lembur ya namanya ya. Pulang malam lah. Ya pulang malam lah, habis kerjain tugas nih. Udah nih, masuklah ke area apartemennya. Di apartemennya tuh dia tinggal di lantai 5. Lantai 5.
Terus udah liftnya ini kebetulan jalan itu lambat, Dit. Lambat. Serem nih. Dan di dalam itu ada kaca. Tahu ya kalau di lift tuh kan ada kacanya juga. Oh, ya? kaca. Buat ngaca itu ya? Buat ngaca. Oke. Ini dia masuk nih kosong dia doang nih. Kan lambat tadi kan gue bilang Iya. liftnya. Tiba-tiba kan lu kan ini kan dia berdiri ya. Udah pasti kan orang depannya kan pintu lift kan. Depannya kan pasti pintu lift. Nah, di kanan kirinya kaca nih di kanan Iya. kiri. Nah, lu kan bisa ngelihat kan dari Ujung sudut mata ya? dia ngelihat bayangannya dia. Oke. Yang mengerikannya, harusnya kan kalau orang berdiri di sini ya bayangannya juga madep ke sana. Iya. Tapi dia bayangannya menghadap ke dia. Oh, malah ngeliatin ke dia nya. Ngeliatin ke dia. Oke. Merinding gua. Jadi bukan ngeliat ke depan. Iya, merinding beneran nih guys. Jadi bayangannya ngeliatin dia gitu. Itu Budi bilang tuh mungkin karena liftnya juga lama itu durasinya bisa 1 menit 2 menit lah baru mencapai ke lantai 5 gitu. Jadi dia udah capek, terus dia udah nggak tahu mau ngapain juga, udah sendirian. Terus dia lihat bayangan dia ngeliatin dia lagi. Tapi dia ngeliatnya nggak nengok dianya ya? Enggak, Pakai ini ujung kan mata dari gitu ujung ya? mata gini, Oke. gitu. Tapi udah tuh akhirnya sampailah dia di lantai 5. Langsung lah dia masuk ke unitnya dia dan udah capek kali ya, udah bodo amat deh. Dia tidur ya langsung. Akhirnya udah nggak ada apa-apa tuh malam itu. Berkelanjutan lagi masa perkuliahannya. Nah, ada lagi cerita, ternyata ini bukan di apartemennya tapi di kampusnya. Iya, apa tuh? Jadi dia tuh sama kerjain tugas sampai malam. Ya, sama beberapa temannya. Cuman karena tugas kelompoknya itu ada tugasnya masing-masing kan, ada yang cari makalah, cari gambar gitu-gitu. Bagi-bagi tugas lah ya. Kebetulan tugasnya si Budi ini adalah cari dasar teori dari tugasnya itulah. Jadi dia harus banyak baca buku. Nah, kebetulan perpustakaannya itu library-nya tuh katanya bukanya 24 jam. Ya, jadi ternyata tugas Budi belum selesai, sedangkan tugas teman-temannya udah selesai. Oh, kasihan banget orang. Iya, jadi mau nggak mau lah besok dikumpulin gitu kan. Si Budi tetap ada di situ tuh untuk sambil cari lagi nih, baca-baca dasar teori buat tugasnya dia. Udah baca. Tiba-tiba ini ada satu mahasiswi cewek masuk nih ke perpusnya udah kosong ya, karena kan mungkin udah tengah malam tuh bilangnya. Ada mahasiswa cewek masuk, terus ini katanya orang India. Oke. Ya. Terus dia masuk ke situ. Udah nih, ya udah Budi cuek aja kan, karena dia juga mau cepet selesai juga kan kali ya, belum selesai nih sendirian lagi. Udah duduk di seberangnya, ini Budi di sini, dia duduk di seberang ini, cuman nggak di depannya langsung. Oh, agak miring ya, Agak di sebelah miring. ya. Nah, yang anehnya itu cewek nggak bawa laptop, nggak bawa apa-apa, cuman duduk diam, duduk di bawah. Lagi-lagi dia lihatnya dari sini. Oh, tapi si Budi lagi fokus di depan laptopnya Si sih. Budi lagi fokus kerjain tugas nih, tapi kan namanya ada orang udah kan udah sepi, lu pasti kan kepo kan siapa sih yang datang gitu kan. Jadi mungkin dia cuma lihat dari sudut mata juga. Udah nih, oh ada orang gitu. Terus pas dia perhatiin, ini orang kok diem aja, nggak ngelakuin apapun, nggak bawa laptop, nggak buka laptop, tapi diem duduk aja gitu. Dia juga nggak tahu sih itu sebenarnya hantu atau ya? orang bener. Cuma kalau orang kok aneh gitu ya, Ngapain dia gitu ya? ngapain, akhirnya dia karena dia mungkin masih keinget Yang peristiwa di lift, akhirnya dia pulang. Dia udah buru-buru deh istilahnya, ya udah deh apapun yang udah selesai bungkus aja deh nih ya. Dia pulang. Udah. Itu cerita situ tuh. Itu di kampus di kampus perpustakaan. Di perpustakaan kampusnya. Nah, kejadiannya terjadi lagi di apartemennya. Oke. Nah, ini tadi kan gue udah bilang apartemennya itu kata si Budi itu adalah liftnya lama kan. Nah, ini unik nih. Beberapa bulan, sekitar dia udah 3 bulan apa lupa deh, 3 bulan atau ya pokoknya udah lumayan berbulan-bulan tinggal di situ. Dia selalu mendengar lift itu berhenti maksudnya kan kalau lift berhenti bunyi ting. Itu selalu berhenti di jam 12 malam ke atas, itu selalu berhenti berkali-kali di lantainya dia. Mungkin unit per apartemennya deket kali sama lift ya, makanya dia bisa dengar. Jadi ting gitu. Terus suatu hari kepo dia orangnya kayaknya emang kepoan nih si Budi nih.
siapa sih nih kok tiap jam 12 malam pulang nih? Ada terus gitu ya? Ada terus kok pulangnya malam terus nih, atau di tetangga gue siapa sih gitu yang pulang malam. Ting gitu kan bunyi, dia langsung ngintip nih dari jendela dekat pintu. Gak ada orang. Tapi liftnya kebuka. Liftnya kebuka dan ketutup lagi, nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk. dan selalu jam segitu kata Budi ya? Katanya Budi selalu jam 12 ke atas, tapi nggak tiap hari, tapi sering. Oh. Mungkin seminggu 3 kali, seminggu 4 kali gitu. Udah, itu nggak ada orang sama sekali. Nah, kalau udah di apartemen juga udah lama ya, udah mau hampir 1 tahun, pasti punya teman, punya tetangga dong. Iya. Nah, dia punya tetangga nih, cowok, suami istri apa gimana ya, suami istri di sampingnya persis. Udah kenalan dan dia juga suka cerita, ini kenapa ya lift nih suka nyala sendiri, maksudnya suka jam 12 malam suka nyala berhenti di lantai ini. Ya orang Singapura kayaknya mereka nggak terlalu peduli dah dengan hal itu ya. Jadi nggak tahu deh, mungkin error kali gitu, jawabnya kayak gitu. Udah, singkat cerita, kejadiannya ini terjadi juga di tengah malam juga. Cuman ini bukan lift. Jadi dia beberapa kali ini dia sering dengar tetangga unitnya itu ketawa berisik gitu lah. Suami istri berisik gitu, ketawa kayak mereka kayak lagi nonton film komedi atau lagi apa gitu, pokoknya berisik. Tapi tiap tengah malam ke atas, jam 12 malam ke atas. Si Budi bilang mungkin lagi nonton TV series yang baru kali atau apa gitu ya, yang dia memang tontonnya di 12 malam. Ya udah, terus lama kelamaan kan agak keganggu ya. Di WhatsApp lah. Dia kan udah temenan ya, udah kenal ya. Kamu lagi nonton film seru banget ya gitu ya. Suara kamu kedengeran loh sampai ke samping sampai ke kamarku gitu. Itu maksudnya kan kayak lu berisik banget sih gitu kan mungkin ya. Tapi dia dengan bahasa yang baik. Tahu nggak dijawab apa? Dia udah pindah apartemen. Anjir. Temennya udah pindah apartemen dari lama. Dan si Budi nggak tahu. Dan itu kejadiannya, suara ketawa itu dalam kondisi apartemen di sampingnya kosong. Itu di Singapura. Serem juga itu. Serem juga kan? Kosong. Dan setelah dia tahu itu kosong, dia tetap dengerin juga. Dia tetap mengalami hal itu juga besoknya masih gitu. Tetap denger, dan dia udah dalam posisi dia tahu, aduh itu gak ada orang loh itu. Kebayang sih gue. Kebayang kan? Dan dia nggak mau pindah, nggak bisa pindah, orang udah bayar setahun. Mahal sih. Udah mahal deh. Sayang juga kan duit lo udah kepake di situ setahun. Tapi akhirnya gimana tuh Budi tuh? Ya udah, akhirnya dia meneruskan di apartemen itu, mau nggak mau akhirnya sampai selesai. Sampai setahun itu selesai, dan dia akhirnya mungkin pindah ya. Gua nggak tahu cerita selanjutnya. Yang jelas itulah pengalaman Budi yang dia alami saat merantau, menyewa apartemen di Singapura untuk belajar. Goks juga tuh Singapura. Betul. Gila, gue gak kebayang sih. Lu kebayang gak sih? Lu udah tahu di samping lu kosong, terus lu dengar suara orang ketawa. Suaranya juga mirip sama 2 temennya ini. Makanya dikira temennya itu ya? Makanya di WhatsApp. Menurut lu yang suara ketawa atau yang di perpustakaan? Atau yang di lift yang paling serem menurut lu? Kalau gue sih yang orang ketawa sih, fix. Ya tadi, karena gue berasa gak ada orang di samping, kok gue bisa dengar suara ketawa. Udah gitu kalau bayang gak sih kalau tiba-tiba dia ketok pintu, lalu tiba-tiba suara ketawanya ada di sebelah lu persis. Kalau di perpus bisa kabur dia. Bisa kabur, dan itu kan tadi belum tentu itu orang atau bukan kan. Iya, tapi aneh juga. Aneh juga kan, cewek malam-malam ke perpus, gak bawa laptop, gak bawa apa-apa, duduk doang. Diem baik. Iya kayaknya. Gitu. Aja seru lah. Itulah temuan horor gue tuh, cerita kisah si Budi merantau di Singapura. Goks. Singapura tuh sebenarnya banyak juga loh tempat horor tuh. Nah, mungkin kita bisa bahas tuh di segmen Abri ya. Ada ini rumah sakit Old Changi. Itu terkenal tuh. Itu dengan kisah horornya terkenal. Banyak juga. itu ya? Di Clementi itu juga terkenal tuh. Daerah-daerah yang horor-horor di situ. Oke. Boleh kita nanti. bakal bahas teror di Singapura. Singapura. Gitu. Singapura sama Aceh jauhan Aceh ya. Jauhan Aceh. Jauh Karena mana-mana. ini Aceh di sini, Singapura di bawahnya. Samping ke Medan. Sampingnya Batam. Samping ke Batam.
Gitu. Oke. Temuan horor kali ini kayaknya sampai di sini aja nih guys. Iya, serem sih kata gue sih. Iya, kalau kalian punya cerita-cerita horor yang mau kita bacain atau mau jadi narasumbernya, narasumber jagat gue guys, capek gue nih kebanyakan menceritakan pengalaman orang. Kalian bisa DM di Instagram ini atau email di sini juga. Betul. Nah, kalau kalian tidak email, tidak DM, kalian juga bisa komen di bawah aja. atau di apa? Caption kita Di bawah tuh ada link di description box ada link yang bisa kalian klik dan kalian bisa tulisin cerita-cerita horor. Iya, Di betul. situ nanti kita bacain ya. Yoi. Gitu. Jangan lupa like dan subscribe juga. Yes. Share video kita supaya kita terus semangat bikin video Betul. horor-horor lainnya. Bener. Terima kasih. Demikian video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya. dan bye bye. Bye.